Oke, baik kawan-kawan, selamat datang di channelnya Anak Papua TV. Oke, nah kawan-kawan, kali ini saya mau ajak kamu buat nikmati jalan ke Kebar, tapi tong naik mobil ya. Nah, kali ini tong jalannya tidak lewat jalan utama. Kenapa? Karena di depan sana orang ada palang jalan. Ya, namanya Papua ya, ketika ada masalah sedikit, tetap saja kamu anjing dapat tabrak kah atau ada masalah apa, orang akan palang jalan ya. Itulah resiko tinggal di Papua. Nah, kali ini tong lewat jalur SP8 di bagian belakang. Nah, ini juga saya baru pertama kali lewat sini. Kamu bisa perhatikan dia punya jalan nih hancur parah. Nah, tapi kalau tong lewat sini mereka tidak palang, tapi ini juga jalan hanya diketahui oleh orang-orang yang biasa lewat sini saja. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung jalannya setelah melewati perkampungan tadi dan perkebunan kelapa sawit. Nah, kita sudah sampai di ujung jalannya ya. Ini bisa dilihat, ini di depan adalah Sungai Besar Wariori. Nah, kita melewati Kali Besar Wariori ini untuk bisa menyeberang ke sebelah. Nah, ini sangat-sangat berbahaya ya. Hanya mobil-mobil Hilux saja yang bisa lewat di sini, dan motor pun tidak dianjurkan lewat sini karena pasti akan hanyut. Kamu bisa perhatikan ini banyak motor-motor juga yang menyeberang ke sebelah tapi tidak berani karena arusnya sangat deras. Nah, dan juga kawan-kawan, ketika mobil Hilux atau 4x4 mau lewat di sini, mereka harus beramai-ramai atau bergerombol. Contohnya kayak 4 mobil, 5 mobil. Tidak boleh lewat di sini sendirian karena ditakutkan ketika lewat sendirian mobil macet atau tersangkut di tengah ini, berarti ya sudah, mobil bisa-bisa hanyut. Kita bisa perhatikan ini yang tong lewati ini jalur ekstrim sekali. Ini pertama kalinya juga saya menyeberang keluar. Nah, kamu lihat Hilux semua sudah siap untuk jalan ya, untuk menyeberang karena cuma ini satu-satunya jalan ketika jalan utama dipalang. Nah, kamu lihat di bagian belakang ini mereka sudah mulai mengikuti kita. Jadi kita jalannya nih bergerombol ya, tidak ada jalan sendiri-sendiri. Kamu perhatikan mobil di depan saja itu hampir ban belakang itu sudah mau tergeser-geser ya. Nah, ini adalah orang-orang yang habis periksa jalan. Kamu bisa perhatikan. Nah, dan untungnya kita jalan sebelum hujan deras. Kalau hujan deras sudah, berarti tidak akan bisa ada yang lewat lagi. Oke, karena kita sudah selesai melewati rute yang begitu susah, kita lanjut saja. Nah, setelah lanjut, jalannya tidak langsung bagus lagi ya. Ini kita lanjut lagi, jalan hancur parah lagi. Nanti kita akan melewati perkebunan sawit, dan setelah melewati perkebunan sawit ini, di depan jalan ini kita akan tembus di SP9. Nah, kamu bisa lihat dan perhatikan, inilah jalan tembusan SP9. Saya yakin kalau kamu biasa lihat saya punya video yang naik motor, kamu sudah tahu. Nah, setelah melewati SP9, kita jalan sekitar 30 menit. Nah, kita akan langsung masuk ke area Gunung Pasir. Nah, ini dia area Gunung Pasir, tapi bukan lewat atas, kita lewat bagian bawah ya. Nah, jalan di area Gunung Pasir ini kamu juga bisa perhatikan, ini jalannya masih hancur parah ya, walaupun tidak sehancur yang di bagian atas. Nah, di sini nih masih agak datar-datar sedikit. Nah, pemandangan juga masih bagus, tapi jangan kamu kira karena pemandangan bagus begini jalan nih aman, tidak ya. Di sepanjang jalan ini sebelah kiri nih itu tuh jurang-jurang yang tong lewati. Jadi kamu bisa perhatikan ini di sebelah kanan ini tebing-tebing ya yang mereka gusur untuk dibuatkan jalan. Padahal kalau kita lewat jalan yang lama itu jalannya ada di atas tebing yang sebelah kanan ini, cuma itu lebih ekstrim lagi. Nah, kamu bisa perhatikan ini mobil lagi sementara mendaki karena mungkin lagi pasang dobol jadi dia berhenti. Ah, ini tong lanjut lagi. Kamu bisa perhatikan di sebelah kiri ini jurang. Nah, walaupun pemandangan indah begini,
kamu tidak bisa bilang jalur begini saja. Tidak kawan, ini kamu kalau lewat sini pun juga harus berhati-hati, dan usahakan supir yang bawa Hilux atau mobil ke sini orang-orang yang sudah biasa bawa, seperti supir ini. Ini saya punya ipar ini, kalau kamu tahu. Nah, dia tuh sudah biasa bawa mobil di jalur-jalur ekstrim begitu. Nah, tong lanjut lagi jalan terus. Ini untuk lewati jalan ini mungkin sekitar 1 jaman kapa itu. Jadi jalan yang tong lewati ini belum bagus ya. Ini jalan utama untuk sampai di Kebar, dan jalan ini juga yang akan dilewati ketika orang-orang mau ke Sorong atau mau pergi dari Manokwari ke Sorong atau dari Sorong ke Manokwari. Nah, kamu bisa perhatikan. Tapi satu yang kamu tidak bisa tolak, ketika kamu lewat di sini, kamu akan disuguhkan pemandangan yang sangat-sangat indah. Kamu bisa perhatikan di sebelah kanan ini, pemandangannya sangat-sangat bagus sekali. Cuma ya resikonya satu, kalau ku terjun bebas berarti Tuhan tidak tahu ku selamat atau tidak ya. Nah, terus kawan-kawan, kamu juga bisa lihat, nah itu di depan sana mobil Hilux 4x4 plat kuning. Jadi kalau kamu bilang taksi di Papua, kalau ke pedalaman itu taksinya apakah? Nah, ini sudah yang tong ada naik ini. Taksinya tuh mobil Hilux, mobil Pajero, mobil Fortuner. Nah, itu tuh taksi itu model-model begini, karena memang jalurnya ekstrim. Kalau pakai mobil-mobil biasa, aduh, aku tidak akan sampai. Terus untuk per orangnya, kalau kamu naik di mobil sini, ini untuk dari Manokwari saja mau pergi ke Kebar, itu per orang itu kalau saya tidak salah dia punya harga itu sekitar 500.000 per orang ya, 500 sampai 600.000. Kalau charter itu pulang pergi sekitar 2,5 juta sampai 3 juta, tergantung ini cuaca, tergantung inilah. Tapi karena ini tong jalan dengan saya punya ipar, jadi ya ngerti saja, kalau ipar ya gratis saja. Nah, kamu bisa lihat ini dia punya turunan ini ekstrim sekali ya. Ini nih kalau bukan 4x4 berarti kok lurus-lurus kok tabrak tebing yang di sebelah kanan ini, atau tidak kok tembus di jurang di sebelah kiri. Ini syukur sudah dihampar ya, maksudnya sudah diratakan. Ini kalau hujan deras, kok bayangkan tanah merah baru hujan deras, dia pun licin apa. Nah, kamu bisa perhatikan ini juga, untung gunung ini juga sudah dikeruk. Dulu sebelum gunung ini dikeruk, saya yakin kamu tidak akan berani lewat sini. Kau bayangkan di sebelah kiri ini jurang. Nah, kawan-kawan, ketika sudah sampai di ini berarti jalannya sudah mulai bagus ya. Pas kita turun dari gunung terakhir, gunung pasir terakhir yang bagian bawah ini, nah sampai di bawah ini dapat jembatan, terus lurus lagi sedikit itu sudah jalannya sudah bagus ya. Nah, ketika sudah bagus di jalan aspal yang ujung sana di bawah situ, itu berarti tandanya kita sudah masuk di area Kebar, tapi bukan di distriknya ya. Ini masih jauh lagi ke arah Kebar ya, perkiraan jalan sekitar setengah jam lagi untuk sampai di distrik Kebar. Nah, kita nikmati saja, kamu bisa perhatikan pemandangannya mantap sekali ya. Jadi beginilah ketika kamu naik taksi di Papua. Taksinya 4x4, bukan taksinya sedan ya. Nah, setelah melewati jalan sekitar setengah jam, akhirnya kita sampai juga di Kebar. Nah, kamu bisa perhatikan, inilah padang savana Kebar. Nah, ini adalah padang savana yang paling terkenal sekali ketika kamu datang ke Papua Barat Daya. Nah, ini kalau kamu lewat di sini, ini sama saja dengan New Zealand. New Zealandnya Papua Barat Daya ada ini sudah. Oke, baik kawan-kawan, videonya mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti ketika ada hal-hal yang keren-keren lagi, kamu lihat di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe,
Kalau bisa kamu komen-komen saja. Kalau ada yang mau ajak saya ke kampung-kampung, kan bisa DM saya di saya punya Instagram bilang, kakak kau datang ke sapu kampung kak. Oh siap, saya akan datang ke kau kampung. Yang penting satu, saya datang palingan saya cuma bisa merekam saja. Oke, terima kasih lagi dan sampai jumpa.